Saudara, Indonesia berada di posisi teratas pada cabang olahraga panjat tebing di SEA Games 2025 usai meraih 4 medali emas dari 6 kategori. Dan kita akan berbincang dengan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Selamat malam, Mbak Yeni. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih. Sorenya Senyumnya, masih serak senyumnya dari ingin kemarin soalnya. membuat saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk mengucapkan selamat sebelumnya atas keberhasilan tim panjat tebing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand, Mbak Yeni. Nah, Mbak Yeni, ini kan tim panjat tebing Indonesia dominasi nih ya di SEA Games 2025 ini. Hasilnya apakah sesuai dengan target? Baik, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak, suaranya serak karena saya baru pulang dari Bangkok. Jadi kemarin sibuk teriak-teriak. Iya, nggak apa-apa, baru banget Eh, mendarat dan pasti juga mengetahui bagaimana Mbak Yeni ketika mensupport tim di sana yang memang heboh sekali, dan itu pasti juga teriakan-teriakan wakil dari masyarakat Indonesia juga di sana yang dibawakan. ya, jadi kami sebetulnya mentargetkan hanya 3 medali. Mm-mm. Yang pasti 2 emas ya target kita dari awal, dan satu lagi mungkin perak dari lead gitu ya. Ternyata malah dari lead itu panen. Ya, Kita malah dapat 8 medali. Ya 4 emas, jadi dari speed dan lead dua-duanya, putra-putri mendapatkan emas, dan masih dapat tambahan bonus juga, yaitu dapat 1 perak, 1 perunggu, dan kemudian 2 perak untuk speed. Jadi totalnya 8, targetnya 3, ininya 8. Karena kemarin bercanda-bercanda, wah ini tidak sesuai skenario gitu kata ya teman-teman pelatih dan lain sebagainya gitu. iya, tentu sebuah Kita kebanggaan terlalu ya. pasti kebanggaan, tapi bercanda-bercandanya mereka begitu gitu. Oke, nah, Kebanggaan luar biasa, dan yang membuat bangga Mbak, ini adalah atlet-atlet junior ya yang kita turunkan. ya rata-rata di Bukan bawah 20 bukan tahun Fredrik ya. Leonardo yang ya Hmm. baru 16 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadi atlet-atlet pendatang baru semua ini kira-kira. Jadi kayak Alma itu baru 15 tahun. Cikal itu juga 15 tahun. Masih muda-muda sekali semuanya. Robi juga sama. Itu 16 tahun kalau nggak salah. Jadi masih muda-muda semua ini yang menang. Jadi betul-betul luar biasa sekali. Jadi walaupun mereka atlet-atlet muda, tapi prestasinya juga apa namanya layak, sangat layak kita banggakan. Dan catatan waktunya juga ya sudah dibuktikan mereka menjadi pemenang ya. Artinya nggak main-main. Memang sangat layak dan menunjukkan bahwa kita punya banyak stok atlet di panjat tebing ini. Ya, tentu dengan prestasi yang diraih oleh atlet dari panjat tebing ini tak lepas dari fokusnya ataupun juga ketatnya pengawasan terutama dalam hal pembinaan. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Bagaimana pengembangan bakat muda ke depannya, terutama tadi yang disoroti adalah umurnya yang masih muda, artinya regenerasi itu berjalan di cabang olahraga ini. Sangat berjalan. Karena memang kita setiap tahun menyelenggarakan yang namanya kejuaraan kelompok umur. Jadi para pemanjat-pemanjat muda dari usia umur 11 tahun sampai umur 15 tahun itu sudah kita selenggarakan kejuaraan nasionalnya. Oke. Nah, ini biasanya juga dari klub-klub seluruh Indonesia mengirimkan putra-putrinya. Jadi dari situlah kemudian kita akan lihat babak apa bibit-bibit baru, ya. Nah, nanti yang betul-betul bagus secara konsisten biasanya akan dilirik oleh teman-teman dari pengurus wilayah masing-masing dari provinsi. Dan kalau yang bagus masuk ke Pelatda. Dari Pelatda biasanya mereka akan berlaga di berbagai kejuaraan nasional. Itu juga menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan nasional. Nah, di situ kita lihat lagi bibit-bibit baru. Dan kemudian kami dari FPTI memang menggunakan sistem peringkat. Jadi di sini kita memastikan betul bahwa atlet yang betul-betul berprestasi kita fasilitasi lalu kita kirim ke luar negeri untuk bertanding. Makin sering mereka bertanding di luar negeri, makin timbul keinginan dan kehausan ya untuk berprestasi. Karena pasti membanggakan sekali ketika memperdengarkan lagu Indonesia Raya di podium di internasional, di panggung internasional. Itu tidak ternilai rasanya ya, tidak terbayangkan. Nah, kebanggaan-kebanggaan semacam itu yang kita ingin ciptakan terus-menerus, kehausan ya, keinginan untuk apa tampil di forum-forum internasional, di pertandingan internasional itu yang kita pupuk terus. Nah, jadi dari sini kemudian kita punya atlet-atlet muda yang memang dari awal juga kita kirim ke luar negeri. Kemudian mereka ternyata sangat mampu bisa bisa apa meneruskan regenerasi dari atlet-atlet yang lebih senior.
Iya, tentu optimisme ini juga bisa jadi acuan terutama dalam melihat masa depan terutama di ajang Olimpiade 2028 nanti. Oke, masih beberapa tahun ke depan, tapi kalau melihat dari perhelatan SEA Games ini adakah catatan dari federasi? Terus terang ya, kami sangat gembira sekali karena ekspektasinya di luar dugaan kami ya. Di luar ekspektasi kami hasilnya. Karena memang yang kita targetkan kita masih memberi waktu beberapa tahun agar lead bisa mencapai prestasi setinggi ini ya, tapi ternyata lebih cepat dari dugaan kami. Bahwa sekarang lead sudah bisa memimpin juga. Dan bahkan boulder ya walaupun kita belum menang medali, tetapi luar biasa, lompatan prestasinya juga luar biasa sekali. Ya, jadi pemanjat kita yang kemarin Rizky misalnya gitu, itu bagus sekali memanjatnya. Dulu misalnya mungkin 15 tahun yang lalu ya saya dengar dari pemanjat-pemanjat senior, mereka bercerita dulu dapat poin aja enggak, mencapai poin aja enggak. Jadi sekarang malah apa namanya hampir top kira-kira gitu ya, hampir apa namanya mencapai puncak. Nah itu sudah sangat luar biasa sekali dan kita berharap dengan adanya anak-anak muda baru ini, maka kemudian kalau kemudian kita barengi dengan fasilitas yang lebih memadai lagi, kemudian pembinaan yang lebih berkesinambungan, insya Allah ke depan Panjat Tebing akan terus menelurkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Nah Mbak Yeni tadi kan sempat menyinggung juga soal semoga dengan adanya prestasi dari Panjat Tebing yang sekarang ini sudah sangat terlihat begitu ya, bahkan di luar ekspektasi, ini kan juga diharapkan ada fasilitas penunjang yang diupayakan oleh pemerintah juga, oleh negara begitu. Sebenarnya kalau untuk fasilitas yang sekarang terutama fasilitas penunjang dalam menunjang latihan atlet di SEA Games tahun ini tuh seperti apa sih dan harusnya gimana harapan ke depannya? Jadi kalau untuk speed mungkin selama ini kan masyarakat lebih familiar dengan namanya speed atau kecepatan, di mana atlet memanjat cepat-cepatan dan jalurnya itu sama, ya jalurnya sudah ajak gitu ya, sudah jelas gitu. Nah, yang kita masih terus berusaha memperbaiki. Dari kemarin fokus kami adalah di lead. Lead itu jalurnya akan berubah-ubah. Nah, yang harus yang harus dibina dalam hal ini bukan cuma sekedar atletnya, tetapi juga kreativitas dari para pembuat jalur di Indonesia. Makin kreatif membuat jalurnya, makin kreatif teman-teman ini bisa berkompetisi, bisa memanjat di jalur-jalur yang punya medan yang lebih sulit. Ya, jadi kreativitas membuat jalur juga penting. Karena itulah, maka kami juga mulai menitik beratkan pada para pembuat jalur, pelatihan pembuat jalur. Misalnya kemarin kami mengundang pembuat jalur dunia. Kita undang untuk memberikan workshop pelatihan kepada para pembuat jalur kita di Indonesia. Dari Prancis yang kita undang. Ini contoh-contohnya. Jadi ekosistemnya harus dibuat. Lalu kemudian tentu fasilitas-fasilitas yang tadi Mbak lihat itu ya, kalau di dinding itu kan ada merah-merahnya itu makrosnya namanya ya. Kalau di lead sama boulder itu setiap tahun ada perubahan. Biasanya ada apa namanya berubah lagi bentuknya, berubah lagi modelnya. Nah memang harus investasi dan itu nggak murah memang. Tetapi makin sering para pemanjat kita memanjat dengan fasilitas yang lebih beragam, makin terbiasa mereka. Dan yang kedua, mereka juga harus dirangsang untuk berpikir lebih kreatif. Karena kalau untuk lead, untuk boulder, itu kemampuan berpikir analitis yang paling penting, strategi. Misalnya dia manjat jalur ini, nanti saya istirahatnya di mana ya, di titik mana ya, saya bisa lebih mengistirahatkan diri untuk bisa manjat lebih tinggi lagi. Nah kalau speed kan cuma langsung, ya. Nah kalau lead sama boulder itu berbeda. Nah itu memang membutuhkan kemampuan strategi yang lebih matang. Nah ini yang kita harus latih juga. Nah jadi kita berharap kalau di sekolah-sekolah ada anak-anak yang pintar dan suka memanjat, tolong dihubungi klub-klub panjat tebing lokal supaya bisa kita bina dari awal, gitu Mbak. Ini kalau boleh ini himbauan buat masyarakat luas agar atlet panjat tebing Indonesia makin berjaya lagi ke depannya. Ya, oke. Ini juga jadi imbauan, terutama juga jadi ajakan kepada masyarakat mungkin yang tadi ya melihat ada anak-anak yang pintar, cerdas, kreatif. Ini juga bisa menjadi salah satu
cara regenerasi baru yang mungkin nantinya juga perlu dibimbing lebih lanjut untuk bisa menjadi atlet dari cabang panjat tebing. Terima kasih sudah berbagi informasi. Sekali lagi selamat atas pencapaian di SEA Games 2025 ini, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Salam sehat selalu, Mbak Yeni. Terima kasih banyak atas doa dan supportnya.